minta yang pasti baiknya. Ada apa yang nggak pasti baiknya? Banyak lah. Orang minta mobil, minta kereta api, kok mana kau bikin? Datang kereta api itu 14 menit, apa hari ini kereta api yang kau minta itu, mana kau taruh? Siapa pula mau naik kereta api kau itu? Minta yang pasti baiknya. Udah. Nah, itulah nanti makin lama makin enak hidup ini, bahkan nikmat. Macam mana enggak nikmat? Yang kita sukai aja yang datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajaran yang ke-20 Asa. Pengajaran yang ke-21. Berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, selesaikan olehmu akan dirimu daripada berbuat ibadah akan daku. Itu tugas kita ya. Allah Ta'ala selesaikan ibadah kepada aku. Terus diperbaiki ya. Yang kita bikin bagusnya betulin dulu. Ini ibadah sholat ya? Apa aja? Ibadah itu saja, apa aja Mujal. Kenapa saya bilang gitu? Karena ibadah kita yang mana pun cacat. Udah contoh yang paling mudah. Kalau kita sebagai Jumat, kan ada tabung masjid yang lewat. Ya. Gak usah jawab lah ini. Renungi sendiri aja. Uang besar, uang kecil kita kasih. Uangnya jelek apa yang bagus? Coba langsung situ konten itu. Gimana? Gak usah jawab, renungi sendiri. Nah itu makanya. Perbaiki ibadah kita. Paham selesai di sini maksudnya? Selesaikan perbaiki. Selesai kalau orang kan belum selesai berarti kan. Baju kancingnya 6, ini pasang 4 kan belum selesai. Selesaikan dulu pakai baju. Kalau 6 kancingnya 6 pakai. Janganlah kita ibadah dengan taksir. Bahasa kitab tuh gitu emang. Kalau nggak betul kita nggak paham, jangan taksir. Taksir itu asal jadi. Kayak ikat, tapi ikatnya nggak apa. Semelah satu rekat selamat itu. Rekat kedua turun nggak dari. Peganglah kain tadi supaya jangan jatuh. Rekat ketiga sudah tangan satu tangan megang kain. Rekat keempat lupa sampai Allah sampai lepas. Batal sampai itu jadinya. Itu gara-gara taksir. Dan seterusnya aja. Apa aja. Selesaikan ibadah. Artinya perbaiki terus. Yang kita kerjakan sekarang nih perbaiki terus. Banyak ada salahnya. Kita pikir betul aja kan? Kita perhatikan. Tadi ada ibu dia guru ngaji, Al-Quran ngajar ngaji. Bu, saya bilang, nanti suruh anak ibu. Anaknya ada sama ngaji. Kok saya ibu baca Quran. Kita baca Quran itu lapangan paten kali kita rasakan. Orang ada yang nyimak. Itu ada yang nyimak. Itu anak ibu nyimak. Gimana? Paten aja rasa kita kan. Karena ada yang nyimak. Coba ada yang nyimak. Barulah. Orang dia bilang gelagapan ya. Nah itu masih diselesaikan. Saya kalau kita selesaikan, saya aku penuhi akan hatimu dengan nur dan aku berilah berkah bagimu daripada rezekimu. Itu ya sebab. Terbagus ibadah kita, rezeki kita pun berkah. Sedikit cukup. Dan sampaikan kepada tubuh itu akan istirahat. Tubuh kita pun istirahat, enak, nggak capek ya. Yakni senang dan suka. Dan jangan lalai engkau daripada menyebut akan daku. Jangan lalai. Maka doa itu Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati.
Jadikan aku yang senantiasa ingat kepadamu, ya. Nggak pernah putus. Bukan. Niscaya aku penuhi akan hatimu akan nur, ya. Nur itu cahaya. Keimanan itu kan cahaya. Penuh dengan cahaya. Itu udah sebagian pahit kau memahaminya. Kalau matikan lampu gelap nggak nih? Ini kan banyak lampunya kan, makin terang. Nah, itu aja lah. Cahaya. Matikan lampu siasan nih. Ngaji pun nggak bisa kita kan, gelap. Penuhi hatimu dengan cahaya, dengan nur cahaya. Terang semuanya. Hidup lampu aja. Sehingga waktu kau makan pun terasa enak, itu nampaknya bukan masakan itu. Allah yang mengenakkan makan. Itu. Syukur lampu hidup itu ya. Tidak melihat satu lain menjadikan, apa saya bilang barusan ini? Paling baru saya bilang. Jangan lihat satu lain menjadikan suatu. Apa yang saya bilang ini? Yang barusan saya bilang ini apa tadi ini? Itu lampu hidup namanya itu. Pernah marah kau sama istri kau lagi? Nggak ada. Sama anak pun bisa menjengkelkan. Enggak lagi, udah. Sudah tidak melihat dia lagi. Dia menjadikan suatu. Itu lampu hidup, terang tuh, terang kali udah itu. Tidak ada lagi rasa gelisah, termasuk juga Udah itu lampu. Mana rasa gelisah lagi? Nggak cocok kalau rasa gelisah. Nggak ada koknya lagi. Jadi dapat istri tukang ngepet penerus. Ya, alhamdulillah kita nggak ada kayak gitu ya. Syukur dia. Kenapa dia syukur? Maka kita Nabi lihat dunia itu lihat ke bawah. Dan akhirnya berkata, ada perempuan repet, tidur baru berhenti ngerepet. Parah udah tuh ya. Tapi yang ngaji ini syukur alhamdulillah katanya. Nah, timbul pertanyaan, masa kalian pun gak usah bertanya, biar saya tanya, saya yang jawab. Enak kan? Kurang cuma enaknya. Dapat istri ngerepet aja, sampai tidur baru diam deh. Syukur. Kenapa kau syukur? Ya udah, kau diam dulu, biarin diri saya ngomong. Kau tenang-tenang aja. Kurang enak macam mana ngaji nih. Saya bikin usahakan coba supaya enak betul ngaji nih. Supaya duduk di hati kau. Kenapa kau syukur kan itu? Karena banyak kali orang nggak kawin laki-laki, lajang tua ada, sampai mati pun ada kan. Nah, cerita begini, aku ngerepet sampai tengah malam ngerepet, bantilah nggak apa-apa, kau ada istri. Betul syukur jadinya. Syukur alhamdulillah dapat istri tukang ngerepet bagus kan. Dia nggak punya istri, udah, udah itu maksudnya paham gitu. Supaya kita senantiasa bersyukur. Surga itu untuk orang yang syukur dan sabar. Mau masuk surga ya syukurlah. Udah normal. Syukurilah. Makanya ngaji ini kalau betul-betul dipahami, hidup ini semakin lama semakin enak, bahkan nikmat. Bukan cerita dongeng itu. Cara saya lah, betul-betul enak hidup ini. Makin lama semakin enak, bahkan nikmat. Apalagi saat sekarang ini kita berada di mana sekarang ini? Kita banyak nggak paham. Taman surga. Kalau saya dulu taman surga berarti masuk surga kan? Orang masuk surga permintaan nggak ditolak. Jadi saat sekarang ini kalau kalian nggak minta rugi. Salah. Tapi mintalah yang pasti baiknya kata Nabi. Dibatasi Nabi juga kok. Minta yang pasti baiknya. Ada apa yang nggak pasti baiknya? Banyak lah. Orang minta mobil, minta kereta api, kok mana kau bikin? Datang kereta api itu 14 menit, apa hari ini kereta api yang kau minta itu, mana kau taruh? Siapa pula mau naik kereta api kau itu? Minta yang pasti baiknya. Udah. Nah, itulah nanti makin lama makin enak hidup ini, bahkan nikmat. Macam mana enggak nikmat? Yang kita sukai aja yang datang. Kalau itu kebalikannya nggak, yang bikin nggak enak itu, yang nggak kita sukai aja yang datang. Ya, tukang gosip yang macam lah. Udah. Kenapa kau merenung itu Sandra? Keluar aja isi hati itu. Isi perut jangan ya, isi hati.
bisa tapi untuk saya nurhati tadi belum naik hidupnya. Penuh. Ada saya contohkan, ya nggak apa-apa lah, kalaupun nggak apa-apa, ya nggak apa-apa lah. Ini kan kita enak duduk sini, kalau lampu terang nih kan, banyak lampu. Nur itu cahaya, nah, banyak cahaya. Coba matikan Hasan. Bisa ngaji lagi deh nih. Gimana ngaji Pak Hasan? Sudah? Nah, tinggal lampunya kita benahi. Lampu apa kita pakai? Lampu sentir kah? Lampu semprong? Lampu kan macam-macam kan cahaya itu. Listrik PLN yang mana? Berapa watt? Nah gitu. Oke, mana masing-masing nurnya semana? Sedangkan lampu sentir tahu kan? Lampu minyak. Itu lampu sentir itu kalau habis minyaknya redup dia tuh. Tinggal di baranya aja kan. Nanti kalau mau mati kasih tanda itu. Hidup dah sebentar. Mati dia tuh. Nyawa terakhir lampu sentir coba perhatikan. Posisi minyak redup pelan. Tinggal jadi bara tuh sumbunya itu. Tengoknya aja. Nanti terang deh, terang. Habis itu mati lah. Nggak ngerti juga kalau dikasih tahu pun ya kan. Hah? Udah jalan listrik. Ya itulah. Ada lagi lampu beli kecil Ustaz. Udah kuda. Udah payah carinya udah. Iyalah. Payah nyarinya Pak. Kampung pun Pak ya. Sektor kunang-kunang nggak ada. Sampai ke kaki Sunung Sinabung tuh ya. Nggak ada kunang-kunang Pak. Ada kunang Pak San. Payah udah. Kenapa begini? Kan jahatnya manusia inilah sebabnya. Nggak datang rahmat itu lagi dah. Tengoklah degil-degil manusia ini. Nggak percaya, tengok aja kucing. Jaga usia kucing. Terus dulu lari lompat ya kan. Terus lari, sekarang nggak. Tengoknya kok. Kucing sekarang. Kenapa tiga manusia gitu? Bisa tenang manusia itu, bukan anak udah balik, udah besar, udah tua pun kadang-kadang. Bisa pula dia tenang nggak sholat, dia bisa tenang nggak sholat. Itulah dia sekarang, makanya binatang pun ngikut. Jadi kalau yang lalu-lalu itu banyak bangkai berjalan itu. Orang mati itu. Orang nggak sholat itu orang mati, bangkai berjalan. Tapi nggak usah kau bilang ini Roni, dipajak pula kau bilang itu, udah habis nih. Ngaji silakan orang, bukan kau. Siapa guru si Roni itu? Ngaji di mana dia? Habis. Dan jangan lalai engkau daripada menyebut akan daku terutama. Dan jika lalai engkau menyebut akan daku, niscaya kata-kata ku penuhilah hatimu kepapahan. Itu mau jadi cicak deh ya, kepapahan. Maksudnya kita harus selalu Jadi cicak, bukan. Kalau kita lalai nanti dari Allah Ta'ala, niscaya ku penuhilah akan hatimu kepapahan. Jadi cicak. Jadi cicak ya. Iya miskin. Kekurangan aja, kurang aja. Tetap kurang aja. Kalau nafsu ditanya mana pernah cukup, kurang aja deh kan. Bagaimana cara mengabalkan itu supaya kita lalai supaya putus. Maka doanya itu Allahumma aina ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Syukur itu ya. Kalau kau syukur kau tambah dengan berbagai nikmat yang lain. Itu rahasianya, bersyukur. Jadi kalau apa tanda nggak bersyukur,
Memang kalau nggak udah ngaji tasawuf beda-beda udahnya, bertentangan kadang-kadang. Sakit itu tanda sayang Tuhan, nah, kan nggak cocok kan? Menurut kita, sakit itu tanda sayang Tuhan. Tapi udah ngaji itu, oh ya tanda sayang Tuhan lah. Gugur dosa, ya kita pun beramal aja, berzikir aja. Tetap juga dikasih makan kok, iya kan? Bahkan kadang orang sakit makannya makan enak-enak. Apa punya kerja itu semua? Pandi istirahat masakan sop ya, buat supaya selera makan. Nggak pakai duit. Ngaji ini bisa Cacat lah. Cacat itu kalau sekarang tadi nanya itu. Orang lain nerangkan kok nanya, tunggulah dulu. Cacat kok kan? Gini Roni. Kalau itu gue tanya, saya bilang bolak-balik ya. Saya macam orang main tenis meja, nggak lama-lama. Teng, juri pun malas ngeranya gitu. Tang, patah dari sedikit, tas, lewat. Nah, udah siap main tenis meja. Kalau belum udah main, udah. Nah, tapi nanti hasilnya kau rasakan. Nah, Sherry udah dapat dia nih sedikit walaupun nggak banyak. Pantang orang naik, tang dan langsung jam. Itu ilmu hidup nama itu. Cahaya itu, menurut tadi. Kau pun dibaca gitu udah kan. Dan ini orang bertanya sama kau. Tanya langsung. Nanti sedikit lagi bukan itu lagi pun. Pantang naik, sedikit ada naik. Makanya kalau orang yang udah mahir main tersi meja, itu meja itu jauh di tengah. Jauh-jauh semua itu mainnya. Ya kan San? Perhatikan lah. Gak ada deket meja lagi udah itu. Bola udah jatuh gitu bisa naik lagi ke atas. Itu udah mahir namanya itu. Apa ya? Tengok orang main tenis meja. Apalagi pertandingan. Kau tahu tuh, bola tuh jatuh udah dari meja. Bisa diangkat naik balik. Itulah kelebihan orang berilmu. Sampai kata Imam Ghazali, orang berilmu nggak ada mudrat baginya. Orang punya ilmu tidak ada mudrat baginya. Maksudnya apa? Salah tuh astagfirullah gitu. Itu contohnya ya. Kadang-kadang nggak ngerti juga itu ibarat tadi ya. Bola udah jatuh ke meja, bisa diangkat naik. Sampai sudah lah gitu. Astagfirullah, salah aku ya Allah. Banyak istighfar lah kita. Sudah. Bisa kupenuhi hatimu dengan nur cahaya. Terang aja. Sehingga nggak pernah sangka buruk sama Allah. Sangka baik aja. Makanya orang kalau sangka buruk sama Allah, buruk dapatnya. Kalau sangka baik, ya baik dapatnya. Aku ini berkata-kata sendiri di hati. Aku ngaji, rajin ngaji, sholat pun nggak tinggal. Tapi kok gini ya? Marah sama siapa itu berarti? Cocok disenangi apa susahi? Nah, gitu gini. Makanya ilmu itu pasti deh. Jelas, nyata bisa dibuktikan? Bisa. Nah, udah. Kalau lagi diam gini, tanya lah. Arti kesempatan. Nanya kalau nanya. Kalau enggak, lanjut nih ngaji. Tanda iman itu bagus. Tanda orang beriman itu apa disebut ayat Allah Ta'ala bergetar hatinya. Atau kebalikan kisah hukum Allah Ta'ala yang keluar itu jiwa kita, nafsu kita itu yang jerit itu, yang geletar, takut bertanya sudahnya. Nanti ku tanya habis lagu ini. Kan kita udah kan ya. Ini tiba semua ini. Makanya nggak mau bertanya. Udah Tuhan saya nih gelarnya. Ustadz dah lewat ya kan. ini maksudnya gini ya, orang yang beramal hati suka dan selalu senang tuh datang sendiri Pak. Iya otomatis lah jalanin. Aduh. Itu ya Pak ya. Iya makanya dari dulu udah saya bilang sebelum Sherry kawin lo kawin duluan. Biar tak kau senang aja. Guling bisa aja cakep senang nggak San? Saya nggak tahu senang aja Pak. Hah? Saya nggak tahu senang aja.
Maka kawin kau biar tahu kau boleh itu bisa Enggak, dia. saya nggak doanya senang aja. Pas gitu tadi Pak, langsung tuh Pak. Bukan kalau orang nggak suntuk senang. Senang tuh bukan bikin-bikin, memang begitu merasa enak. Nggak ada bikin-bikin, memang enak aja. Badan tuh istirahat enak ya sana ya. Memang betul enak gitu. Kita pernah ngerasakannya ini. Susah pun udah pernah kita rasakan, senang pun udah kita rasakan. Terkadang dikasih Allah rezeki kita dua semain 2 rakaat aja. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Enak kali ya? Pernah ngerasain enggak? Nah, kenapa ini enak? Itu kalau orang ngaji. Kenapa kok enak kali kurasa sholatnya? Baru selidiki. Apa kita cakap-cakapkan tadi, pakaian apa kita pakai, makanan apa kita makan. Nah, itu kalau mau enak ibadah. Bisa jadi aja. Pada zaman Rasulullah tuh itu tuh. Ada orang jadi babi, mati jadi babi dah. Berubah wujudnya jadi babi. Coba lah orang. Minta tolong sama Rasulullah. Doakan Rasulullah lah. Ya Allah, kembalikanlah wajah apa bentuk seperti semula. Jadi manusia dia. Tapi begitu soalnya jadi babi balik. Panggil tanya anak, macam mana ayah kau ini? Nggak mau sholat ya. Takut sekali cuma salah dalam hidup. Kereta siapa yang malangnya? Kereta mobil siapa tuh, San? Nggak tahu. Kereta Eri? Itu kan lah, tengok lah. Nggak kenal keretanya, nggak mobil bisa. Ya udah lewat ya. Pakai situ ya. Dan jalan. Udah apa Mi? Kenapa Mi? Itu di lorong saya pun ini kata orang. Itu ngaji-ngaji pun nggak pakai peraturan semua itu. Gitu. Nggak lah, bikin awak duduk bangkit awak kata orang. Kaki kelar itu, itulah sudahnya. Jadi aku udah ngajar, aku jadi tukang parkir gitu. Di rumah saya pun gitu tuh. Yang betul nomor kereta, jangan menghalang-halangi orang. Yang parahnya kita ini semuanya, yang marah bertingkah laku kalau ada yang salah, ngaji di bawah itu bikin geram itu. Mulai ngaji itu gitu. Panas juga tuh pengen jadinya kan. Mulai ngaji itu gitu. Pasti damai gitu kata tetangga kan ngaji. Supaya kalau orang ngaji bersuka-sukanya aja, enggak, malah lebih nggak boleh. Orang tuh nggak mau tahu tuh, walaupun kau wali kutub itu nggak ada urusan kereta pinggirkan katanya kan. Kutub-kutub lah situ gitu ya. Nggak takut orang. Saudara nih. Nah, tapi begitu pun, kalau kita mendapatkan ilmu sekecil apapun, puji Allah Ta'ala ya. Karena setan banyak berjubel-jubel di situ tuh, di pintu tuh. Setan. Nunggu kita keluar, bam, habis. Nah, puji Allah Ta'ala itu kunci rahasianya. Alhamdulillah kurniamu ya lah, dapat tetapkan di hatiku. Nggak bisa ganggu lah dia. Enggak habis. Maka kadang pulang ngaji udah nggak tahu apa kita entah. Bagi kita orang yang tidak sholat itu cukup hati loh. Iyalah. Sampai kita Rasul itu sedih kali anak itu mana? Ada sekali saya tengok orang tua saya itu sholat sekali. Sekali. Sampai sekecil apapun dia nilai utama ya. Sementara ya dah jadi babi balik. Itu udah parah kali tuh Pak. Biasanya Allah menunjukkan kayak itu ketika aja waktu dimandikan. Waktu dimandikan tunjukkan tuh. Walaupun hitam semua itu. Habis itu udah normal balik. Yang mandikan tuh yang tahu.
atau ke kuburan. Makanya kalau tajah orang meninggal ikut ke kuburan. Nanti nampak kita itu di jaring Allah Ta'ala itu. Orang yang bahagia atau tidak. Main yang kita tanam itu, yang bahagia apa tidak. Kan ada orang meninggal kita dalam keadaan senyum, ada kan? Tanda bahagia apa enggak itu? Jadi kalau kita ngaji itu kita dengar, tapi nggak kita amal itu sia-sia aja lah. Dan janganlah lalai engkau daripada menyebut akan daku. Dan jika lalai engkau daripada menyebut akan daku, misalnya aku penuhi akan hatimu kepapaan, kemiskinan, kayak berdecik aja, jadi cecak ya. Dan dengan sebab demikian itulah jadilah engkau lelah dan payah. Itu lagi capek, lelah dan payah. Dan aku penuhi akan dadamu itu dengan duka cita dan gundah. Dan jikalau engkau sabar pada barang yang tinggal daripada umurmu, jahitlah engkau daripada barang yang tinggal daripada ajalmu. Hai anak Adam, dengan tolongku juga lah kuat engkau berbuat taat. Ingat dan misalnya kita ngaji pertolongan Allah Ta'ala aja nih. Kurniamu ya Allah ya. Buat taat akan daku. Dan dengan tolongku juga lah engkau tunaikan segala suruhku. Bisa kita ngerjakan, bisa ngaji, bisa sholat. Kena apa ku aja tuh ya. Tolongku juga Allah. Engkau tunaikan segala suruhku. Dan dengan rezekiku juga lah ya. Kuat engkau berbuat maksiat akan daku. Dan dengan kehendakku juga lah engkau kehendak. Barang engkau kehendaki. Orang bermaksiat pun Tuhan juga yang buatnya itu. Dengan rezeki, Pak. Rezeki. Yalah rezeki dosa namanya ya kan. Rezeki juga ya. Rasanya rezeki juga. Iya. Maksudnya rezeki yang nggak berkah itu. Iyalah. Rezeki dosa. Menang judi kan rezeki juga kan. Itu maka ada hukum syara untuk kita mengerti mana yang halal mana yang haram. Kalau orang nggak tahu maka asal berbuat asal jadi aja. Itu makanya masjid-masjid sekarang ini termasuk apa asas 9 itu kamu tahu sekarang itu orang-orang yang korupsi miliaran itu banyak kali ke masjid itu. Enaknya dia infak 200 juta 300 juta itu. Makanya nggak betah kita di masjid. Kalau dulu disaring orang betul itu. Kalau begitu juga dengan para suami, termasuk saya sendiri ya. Kalau kita suruh istri ambil uang sendiri, tidak boleh juga guys. Jangan. Nggak tahu uang itu. Mana uang baik mana tidak kan? Mungkin bilang sama istri duluan, kau jangan asal ambil aja. Itu ada yang haram ada yang tidak. Ada yang subat, ada yang makruh segala macam, kau usah ambil aja. Atau kau kasih sisihkan aja. Sisihkan aja yang udah kau rasakan memang betul-betul suci dia bersih dia dari batin itu kan. Kasih dah ini ya pakai ya. Jadi kata abang jangan. Kau nggak tahu. Kasih uang belanja 1 juta itu ada. Kan nggak apa-apa. Kan tenang deh. Saya rasa kalau yang ngaji-ngaji tiap hari kasih 1 juta, taat lah tuh. Sholat bukan tahajud tengah malam lagi dia tuh. Banyak kali ibaratnya kan. Puasa pun rajin dia tuh. Nah itu. Kan duit itu ujungnya kan. Duit tak dikasih. Kalau main tahajud pula abang bilang. Penting ngebalang putih. Kalau di olahraga kita ini ada orang yang tidak baik di kantor kita. Kalau olahraga kita seperti ini baik-baik aja masih.
Iya. Terus secara zahirnya itulah Pak. Maaf ya. Bapak pun hati-hati. Kalau Bapak nanya, Bapak udah masuk hutan ini. Saya tahu di mana hutan tuh, di hutan tuh apa aja banyak. Ada ular, tanah lumpur yang bisa tenggelam banyak kan. Hati-hati. Nanti bakal catat sama Bapak ini. Orang betulkan TV. Orang tahu dari mulut ke mulut, Pak, napi kalau betul TV. Tapi dia kerja pajak. Dan juga satu dia bagian kerja pajak dia Pak. Ya bilang aja Pak berapa ongkosnya. Enak orang nggak peduli dia itu. Kalau uang yang haram tuh enak aja itu. Apalagi sama orang ngaji cocok kasih gitu. Jadi kali itu sikapnya Minta terus sama Allah Ta'ala. Itulah la haula wala quwata illa billah. Nggak tahu aku ya, tolonglah aku. Minta tolong apa kok? Tentang datang uang yang halal lagi baik. Itu mesti kita minta. Kalau nggak berdatangan aja dia. Makanya jangan tengok rudal-rudal apa tuh Israel tuh ngantem apa Palestina. Kita ini diantem rudal habis-habisan. Nggak sadar juga. Berapa banyak orang yang mati? Nah, kalau tahu jari hidup ya mati. Nggak sholat, nah orang mati itu. Anak-anak narkoba segala macam ya. gara-gara makar itu lah banyak mati hati. Oh bukan di sana, di sini lah. Apalagi pajak. Iya, karena kan mereka udah menyuruh dia. Jadi kalau nasihat itu diajak orang tuh beribadah, pasti nggak sih. Ya iyalah orang itu yang makan. Udah. Nah, jadi gini Eri, apa Roni? Apa kata Al-Quran? Ku ampusakum wahalikum. Selamatkan diri kita seorang lain. Kau tengok diri kita aja dulu. Dan keluarga kita selamatkan. Iyalah keluarga lah bilang itu keluarga kami. Itu lebih bagus perbuatan kata Nabi, perbuatan itu lebih aula, lebih baik daripada percakapan. Kalau udah keluarga kita baik, kau ngaji, istri kau ngaji, anak semuanya sholat semuanya. Kalau perlu ajan, kalau ada hujan deras ajan, itu dengan perbuatan ngajak orang. Nanti orang itu bertanya sini, ini kok enak ya kehidupannya ya. Nggak pernah bertengkar, kalau nggak pernah apa. Itu aja, buat apa ngaji itu. Nanti ngikut, nggak usah kau tanya lagi. Nggak usah kita sharing, ngaji lah kau biar kau tahu. Ngaji itu, soalnya dia ya kan. Ngaji kau biar kau tahu. Nanti akan hidup ini. Ya aku mau ngaji lah. Baru bilang, tapi nggak boleh perih kau. Ah, nggak akan ngaji nanti. Dengan perbuatan, nah, itu lebih Allah lebih tinggi. Sama istri pun gitu. Nah, cuman cara saya nyampaikan kayak gini lah. Mudah-mudahan nggak mudarat sama kalian dan nggak jadi ingat-ingat. Pikirkan yang baiknya coba, jangan sangka buruk. Salah satu contoh, ada ibu-ibu ngadi habis ngaji ngadu dia. Curhat lah kita bilang orang sekarang. Apa bu? Suami saya Ustaz, pelit kali orangnya. Pelit kali deh. Berulang-ulang dia bilang, cuman sepeda itu baik, nggak pelit. Pelit kali, doa sudah, apa sudah yang dibilang itu udah saya amalkan, tapi dia tetap pelit. Udah banyak ada cerita, baru saya bilang, ibu yang pelit bu. Enggak, saya nggak pelit kok. Ibu pelit, saya bilang. Kalau nggak mungkin suami ibu pelit. Penasaran ya. Mangsalah dia dengan jawaban. Kenapa bilang saya pelit? Memang pelit ibu. Kalau nggak dibilang, kan nggak tahu. Tapi kalau saya bilang pasti ibu iya kan. Gimana pelit saya? Ibu malas buka baju saya. Diam. Nah, gimana? Dia nggak ngaji lagi diri. Nggak ngaji kau suka 3 tahun saya mau open saya. Kejam kali, keras kali Ustaz. Dia bilangnya yang pelit. Ya, urusan aja. Ini share ini kalau nggak keras-keras mana ngaji lagi nih, ya San. Sayang kali si Hasan sama kau tuh. Jangan lagi tuh kalian tidak ngaji. Nggak ada. Kalau mau ngaji sama saya ya gitu modelnya. Nah, baru sadar dia. Siapa yang pelit? Ibu itu. Atau matilah suami pelit.
Kita ini laki-laki paling mudah kan, paling enak kali buatkan laki-laki ini pemurah pada suami ini. Maka syukur alhamdulillah kau ri. Istri dalam kan pakai cadar terus kemanapun ya kan. Bukan film semua pakai cadar aja. Tapi kalau masuk kamar, nggak bisa cakep kan? Nah itulah dia pemurahnya. Kalau nggak keluar semua uang Sherina, ambil semuanya deh. Oh, ambil aja semua. Kita Pak Hanafi kan memang nggak ada. Saya pun sadar sendiri kok. Nggak ada guru nerangan agama macam gini, nggak ada memang. Tapi gini harus dibikin. Kayak gini pun banyak kali, kelas kali gitu. Kan main cambuk sini, gini, gitu kan. Pun banyak kali. Tapi kalau dilakukan enak. Dan dengan nikmatku jualah engkau berdiri, dan dengan engkau duduk, dan engkau istirahat, dan engkau sakit, dan dengan kuasaku jualah engkau berpetang, dan engkau berpagi-pagi, dan dengan hukumku jualah engkau hidup, dan dalam nikmatku jualah engkau berbaik-baik, dan dengan tolongku jualah engkau menanggung akan tiap-tiap suatu. Bisa kau tanggung semua itu. Engkau lupai akan daku, dan engkau sebut akan yang, dan engkau ingat-ingat akan yang lain daripada aku. Maka tiadalah engkau tunaikan syukur akan aku. Kalau gini lah tinggal aku kau tuh, nggak kau tunaikanlah syukur pada aku. Nah. Begitu lama ya, ada seorang begitu lama dia kerja sama Cina, apa katanya? Oh kalau nggak ada Cina ini mati lah Pak. Untuk Cina itu bilang rezeki. Nah gitu ya. Kan banyak itu orang udah lama kerja sama Cina kan Cina itu ya banyak kali itu. Gede-gede sampah dekat kita itu pun gitu Cina itu. Tahun sekali kasih sirup 2 botol. Udah senang kali orang kita itu. Padahal dia orang kita lebih dari itu ngasih ya kan. Langganan kali itu enggak. Dia tiap tahun ngasih itu apa ya? Sirup 2 botol. Berapa sirup 2 botol? Dikalikan dengan kita belanja setahun sama dia. Mantap, kali lipat lah. Salah juga orang awak dipuji-puji Cina. Padahal Cina itu nggak berzakat. Maka kalau kaidah ilmu fikihnya, kalau ada 2 orang jualan kafir sama Islam, walaupun Islam nih sama Islam nih beli. Kebalikannya kalau orang Islam sholat pun tidak beli sama orang kafir, walaupun mahal. Itu dengan perbuatan namanya itu, ngerti? Mengajar orang dengan perbuatan. Corona itu apa? Nggak beli, belanja pada orang kafir. Oh, ada sini deh, ngapain jalan nyawa? Timbangan kurang, mahal. Ayo kita beli. Nolong orang nggak usah. Iya. Tapi niat kau tuh negur dia. Dengan perbuatan daripada cakap. Tapi Roni ini ya, kalau kita teruskan panjang kali banyak seperti kalau begini panjang kali tinggalnya. Satu aja pegangannya. Di tempat saya itu banyak orang jualan lontong itu. Tapi ada satu tuh, jangan di situ saya. Sama anak-anak maju jangan di situ. Enak lontongnya padahal. Kenapa ya? Itu lontongnya dia nggak main pakai sarung tangan, nggak pakai sendok, main pakai tangan ini aja lontong tuh. Hah, pakai tangan aja. Tangannya megang duit, megang segala macam kan. Gimana itu? Kalau orang tukang lontong yang bersih itu pakai sendok atau pakai jepitan, ambil lontongnya, disarungkan ya. Itu jangan situ beli. Nah sampai ke situ bisa kita perhatikan itu.
Kadang kita kalau ngajari sama orang nggak ngaji, tawa deh, lucu deh dong awak. Lucu kali kakak itu. Kenapa? Surya telur suruh cuci kan, telur terkenal lah, bodoh kali ya kan itu. Kan, nah, ngajari orang pula. Nah itu ada makin nggak usah kau campurin, lantak aja itu. Tapi nanti ada satu saatnya orang tuh nyerah, nah baru enak. Itu orang saya tuh ada, dia narkoba sebenarnya. Cuma orang kemasukan, heboh orang tuanya, baru wacana baru nggak baik-baik. Datang ke rumah orang tua, telah Pak Ustadz, anak saya itu kemasukan. Saya datang, saya tahu mukanya itu, saling pandang lamir. Udah ada baik itu siapa? Rupanya kalau orang narkoba gitu kan, maka saya tahu pengalaman tadi. Kalau orang nyabu segala macam, kalau polisi tahu deh kan. Makanya saya datang tuh polisi, baik deh, udah baik deh itu. Takutan ya. Mama Isur saya doakan ya supaya apa? Kemasukan apa orang minta duit sama mama supaya dapat ya kan, supaya beli lagi jamu. Nggak dapat baca kemasukan lah dia. Mana yang sakit itu bang? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Alhamdulillah.